بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Memori Santri semuanya saja, selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah, pada video kali ini kita masih diberi kesempatan untuk menyertai aktivitas panjenengan semuanya. Semoga aktivitas kita pada hari ini lebih baik dari hari-hari yang kemarin, lebih berkualitas dari hari-hari yang kemarin. Dan terkait dengan virus corona, kita yang masih sehat jangan lupa tetap harus jaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, kemudian jalani semua aktivitas kita dengan ceria. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, jangan panik, karena Allah akan senantiasa bersama kita. Dan kita doakan pula bagi saudara-saudara kita yang sampai dengan hari ini masih sakit karena terjangkit virus corona, semoga segera mendapatkan pertolongan Allah sehingga bisa segera sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Asyam. Jangan lupa yang belum memiliki kitab ini, silahkan segera memilikinya dengan menghubungi saya. Sekali lagi, ini bukan promosi, tapi ini iklan ya, ini iklan. Tapi penting, ini sebagai modal kita untuk modal keilmuan kita untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Nah, langsung saja, ayo kita mulai pengajian kita dengan bacaan umul kitab. Thalabal liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah, suhulati umurina, husuli maqasidina, qada'i hawaijina, hawaijid dunia wal akhirah, hadratan nabiyil mustafa wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, jami'i muallifi kutubina, muallifi durusina, kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab, kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, wa ila jami'i masyaikhina, masyaikhikum, jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat, ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kalau tidak salah kita berada pada pertemuan yang ke-9 kalinya, yaitu tepat pada halaman 19 ya, saya ulangi, halaman 19. Ini masih melanjutkan dari pengajian atau pembahasan sebelumnya yang masih terkait dengan adab-adab berpuasa, tata krama berpuasa. Tentunya hal ini untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, sehingga ibadah puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tidak sekedar sah menurut fikih, tidak sekedar sah menurut syariat, akan tetapi sah benar menurut tasawuf ataupun hakikat. Itu intinya.
Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fayam bagi ini dari kaitannya dengan pengajian-pengajian sebelumnya, di mana pada sebelumnya kita telah membahas ya tentang bagaimana cara agar puasa kita itu berkualitas. Itu caranya adalah dengan tidak hanya sekedar sah menurut fikih atau sekedar menahan lapar dan dahaga, akan tetapi jauh lebih daripada itu adalah kita juga menahan diri kita dari segala bentuk perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu yang akan mengakibatkan puasa kita fadilahnya, pahalanya itu batal semua, walaupun secara fikih, secara syariat hukumnya sah dan menggugurkan kewajiban. Tapi itu ya gimana ya, artinya ya walaupun tidak rugi, tapi sayang, sungguh sangat disayangkan. Kenapa? Karena tujuan programnya Allah terkait dengan puasa endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa, takwa yang telah menjadi watak ya. Watak kita bukan takwa musiman. Nah, oleh karena itu ya dikatakan oleh musannif fayam bagi mongko sayukjo halaman 19, fayam bagi mongko sayukjo liso imi kedue wong kang poso opo ayas tagila yen to ketungkul sapa soim bil ibadati kelawan piro-piro ibadah, wa yastagriko lan sayukjo yen to amrih kerem sapa saim fi taati ing dalem pira-pira penggawe taat al qalbiyati kang bangsa ati, wal amaliyati lan bangsa pengamalan, wal qauliyati lan bangsa ucapan, wa yabtaidah lan sayukja yen to ngedoi sapa saim kulal bu'di kelawan sekabehane adoh utawa sak adoh-adohe, ngedoi saking nopo an athamil qulubi saking piro-piro dosane piro-piro ati, wal jawarihi lan piro-piro anggota, wal lisani lan lisan. Siyama hale apa maneh wa anna syahra ramadhana sak temene wulan Ramadan huwa syahrus siyami yaiku wulan poso, wa mausimu taati lan musime taat, musime piro-piro penggawe taat, wal ibadati lan piro-piro ibadah, yudha'afu dan tikel-tikelake fihi ing dalem syahri Ramadan apa al ajru ganjaran, wa yu'dhamu lan den agungake ya dibesarkan den agungake apa fihi ing dalem wulan Ramadan apa al wizru dosa. Nah, saya terjemah terlebih dahulu. Fayam bagi oleh karena dari keterangan-keterangan sebelumnya, fayam bagi maka seyogianya lisoimi bagi orang yang berpuasa, ayastagila bil ibadati seyogianya dia sibuk dengan berbagai macam bentuk ibadah, wayastagriko dan dia berusaha menenggelamkan diri fitoati di dalam kegiatan-kegiatan ketaatan, al-qalbiyati baik ketaatan itu bersifat hati, wal amaliyati atau bersifat perbuatan, wal qauliyati atau ketaatan itu bersifat ucapan. Ketaatan bersifat hati itu contohnya adalah sabar, contohnya adalah syukur, kemudian husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada sesama manusia. Kemudian ketaatan dalam sebuah perilaku atau tindakan, misalnya kita menolong teman atau tetangga atau saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan tenaga kita ya. Kemudian ketaatan
yang bersifat ucapan, ya seperti memperbanyak bacaan Al-Quran, membaca wirid atau zikir dan lain sebagainya. Orang yang berpuasa sangat dianjurkan menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang semacam ini, termasuk adalah bekerja. Selama bekerja ini memang dilakukan dengan benar, dengan cara-cara yang halal dan dengan niat-niat yang baik, sebagaimana disabdakan oleh beliau Sayyidina Rasulullah, man talabal halal afafan anil mas'alah fahuwa kal mujahid. Barang siapa mencari rizki yang halal, tujuannya apa? Afafan anil masalah, agar dia kehormatannya terjaga sehingga tidak meminta-minta, agamanya juga terjaga. Karena orang itu kalau urusan dunianya tidak beres, itu biasanya urusan akhiratnya juga tidak beres. Jadi lakukan dengan cara yang baik dan benar serta dengan niat yang baik dan benar pula, insya Allah fahuwa kal mujahid. Orang yang semacam itu bekerjanya itu dinilai sebagai ibadah jihad fi sabilillah. Luar biasa kan? Itu caranya apa? Dengan ilmu dan amal. Oleh karena itu mari kita terus mengaji. Lanjut, wayabtaidah, dan seyogianya bagi orang yang sedang puasa itu dia menjauhi kulal bukti sejauh-jauhnya an athamil kulubi, dari dosa-dosa hati. Apa dosa-dosa hati? Ya suudzon, kemudian sombong, kemudian hasud atau dengki dan lain sebagainya. Wal jawarihi, dan dosanya anggota tubuh kita sibukkan dengan perbuatan dosa, merampok dan lain sebagainya, ya. Wal lisani, dan lisan seperti menggunjing, kemudian mencaci, menfitnah, membuli dan lain sebagainya. Hindari itu. Siyama, apalagi wa anna syahra ramadhana huwa syahrus syiyam, apalagi bulan Ramadan, ya, karena bulan Ramadan itu memang bulan yang ditentukan atau yang telah ditentukan oleh Allah memang sebagai bulannya puasa. Wa mausimu taati, dan musimnya taat wal ibadati, dan ibadah-ibadah. Yudha'afu fihi, di mana di bulan Ramadan itu pahala, yudha'afu fihil ajru, pahala dilipat gandakan, wa yu'dhamu fihil wizru, dosa itu juga dilipat gandakan. Jadi hati-hati, ya. Nilai pahala berlipat ganda, bukan itu saja, ternyata nilai dosa juga berlipat ganda. Nah, selanjutnya kita membahas terkait dengan keterangan pada catatan kaki. Itu catatan kaki yang kedua, qauluhu siyama. Jadi ada siyama wa anna syahra Ramadan, apalagi bulan Ramadan gitu. Siyama itu secara ilmu nahwu seperti apa? Ini telah diterangkan di bawahnya. Jarat adatun nahwiyina ayyadhkuru la siyama. Biasanya kebiasaan ulama-ulama ahli nahwu itu kalau meredaksikan bukan siyama tapi la siyama ma'a adawatil istisna, adalanya sebagai adat istisna, ma'a anna alladhi ba'daha munabbahun ala auliyatihi, ala auliyatihi bima aulawiyatihi bima nusiba lima qablaha. Artinya apa? Menunjukkan siyama ini atau la siyama menunjukkan bahwa lafaz setelah la siyama atau siyama ini memang butuh perhatian, butuh ada penekanan, lebih bernilai dari lafaz sebelumnya. Wa yajuzu fil ismi alladhi ba'daha al jarru war raf'u mutlaqan wan nasbu aidan idza kana nakiratan. Dan apabila setelah siyama ini berupa kalimat isim, maka boleh dibaca jar, rofa, kemudian dibaca nasab juga boleh ketika itu berupa isim nakirah.
Kemudian wama mausulatun au nakiratun mausufatun bil jumlah, sedangkan ma-nya siyama itu adalah statusnya ma mausulah atau nakirah mausufah. Ini kalau panjenengan belum paham ilmu nahwu, ikuti terus channel Memori Santri, insya Allah ke depan ada pelajaran ilmu nahwu. Ini dari Syarah Asmuni ya, juz 2 halaman 208. Wa khabarula alal jami' mahdzufun, itu sebetulnya adalahnya yang dibuang, la dan khobarnya dibuang semua. Maksudnya bagaimana? La mislah kadza maujudun, artinya tidak sebagaimana itu. Ini dari la siyama itu ada artinya begitu. Wala mahalla lil jumlah, kemudian jumlahnya tidak punya mahal. Wa qad tukhaffafu ya'uha, terkadang ya-nya itu dibaca ringan ndak ditasdid. Wa qad tuhdhafu minha al-wawu imma wahdaha au ma'ala, kadang-kadang wawunya itu dibuang kemudian dengan la-nya sekalian dibuang. Kama hakahu ar-ridho wa ta'aqabahu ad-dimyati ad-damamini hadza wa qad yaridu bimakna khususon, dan la siyama itu ada yang bermakna khususon, khususnya. Nah, apalagi begitu. Ka uhibbu zaidan wa la siyama raqiban, saya cinta, contohnya seperti uhibbu zaidan wa la siyama raqiban, saya itu cinta, senang terhadap Zaid apalagi pada saat dia naik kendaraan. Aw huwa raqibun fahiya halun min maf'uli akhussu al mahdhuf, ay akhussuhu bi ziyadatil mahabbah khususan fi hali rukubihi. Intaha hasyiatul khudari ala ibni Aqil. Ini itu keterangan terkait dengan siyama. Lanjut pada halaman 20. Ja'atu Makkah fi sahihaini in dalam kitab hadis sahih lurune Imam Bukhari Muslim wa ghairihi lan liyane sahihaini. Apa sing tumeka? Apa anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh man shoma ramadhana ing lafat man shoma ramadhana. Man utai sapa wong iku soma poso sapa man ramadhana ing dalem wulan Ramadan, imanan krana iman, wa ihtisaban lan krana nuprih ganjaran, ya ghafara mongko ngapura sapa Allahu Allah ma ing barang taqaddama kang dingin utawa kang dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man. Wa man lan utahe sapa wonge iku koma nglakoni ibadah wengi alias salat malam sapa man Lailatul Qadri ing dalem wengi Al-Qadar, imanan krana iman wa ihtisaban lan krana golek ganjaran, ya ghufira mengko den ngapura lahu krana man apa ma barang taqaddama kang wis dhisik apa ma min dzambihi saking dosane man. Saya terjemah dahulu. Ja'ah telah diterangkan fi sahihaini wa ghairihima, di dalam dua kitab hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa ghairihima dan kitab-kitab hadis sahih yang lain. Apa isinya? Anan nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia pernah bersabda, man shoma Ramadan, perkataan man shoma Ramadan, man shoma barang siapa berpuasa Ramadhana di bulan Ramadan, tujuannya apa? Imanan karena iman, wahtisaban dan karena mencari pahala, ghafarallahu maka Allah akan memberi ampunan, ma taqaddama min dzambih terhadap apa-apa atau dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau berpuasa siang hari, berpuasa karena apa? Motivasinya apa? Imanan wahtisaban. Ini faktornya karena keimanan dan mencari pahala, maka dia dapat pahala. Bukan itu saja, dosa-dosanya juga diampuni. Wa man qama, wa man lan utai sapa barang siapa beribadah pada malam hari alias salat malam, termasuk salat tahajud, termasuk salat witir, termasuk salat tarawih,
Itu dia lakukan kapan? Lailatul Qadri, pada malam Al-Qadar. Imanan itu juga faktornya adalah keimanan. Jadi karena melakukan atau taat terhadap perintahnya Allah, wahtisaban lan untuk mencari pahala, yaghfiru lahu, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya, ma taqaddama min dzambih, terhadap dosa-dosa yang dahulu dia lakukan. Artinya pahala didapatkan dan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, sahabat sekalian? Hadis ini memberikan anjuran kepada kita. Siang berpuasa jangan lupa, malam juga beribadah. Jangan siangnya berpuasa kemudian dikenyang-kenyangin sampai terlalu kenyang, akhirnya malam itu tinggal ngantuknya saja. Tidak begitu, semuanya harus diatur. Bagaimana siang beribadah, malamnya juga beribadah. Cuman ini satu ya, itu lakukan faktornya apa? Imanan wahtisaban. Apa yang dimaksud dengan imanan wahtisaban? Itu di dalam catatan kaki telah diterangkan, qauluhu imanan wahtisaban ay liwajhillahi ta'ala wa talaban litsawab. Imanan itu berarti untuk mencari ridho Allah, kalau ihtisaban itu untuk mencari pahala. Jadi pertama ridha Allah, kedua pahala, ketiga adalah surga dan lain sebagainya. Itu begitu cara mengatur niat. Jangan kemudian yang penting tujuannya agar mendapatkan surga, agar dijauhkan neraka. Surga dan neraka itu kan suguhan Allah itu. Kalau orang itu masih terlalu memperdulikan suguhan bonus, itu ibaratnya anak kecil. Ketika kita silaturahim ya kepada saudara kita, itu kemudian dikasih suguhan, yang mikir suguhan itu biasanya anak kecil. Kalau orang sudah dewasa itu bukan suguhannya tapi tuan rumahnya, itu juga begitu. Makanya di sini pertama adalah imanan wahtisaban. Hadza masdarun, imanan itu masdar, dan ihtisaban amana yu'minu imanan, ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Tasrif itu penting ya untuk kebenaran di dalam membaca kitab. Ini masdar fi maudhi'il hal. Masdar cuman posisinya posisi hal, ay mu'minan au muhtasiban. Jadi kalau mau diposisikan hal ya imanan, hale iman utawa hale wong kang iman, lan hale wong kang nuprih ganjaran. Au maf'ul li ajlih au maf'ulun min ajlih, atau menjadi maf'ul li ajlih. Kalau menjadi maf'ul li ajlih ya seperti tadi, imanan krono iman, wahtisaban lan krono nuprih banjara. Tujuannya apa? Atau faktornya apa? Motivasinya apa? Adalah untuk menjalankan keimanan dan mencari pahala. Ini kalau menjadi maf'ul li ajlih. Ini juga diterangkan dari kitab Intaha Faidul Qadir juz 6 Sohifah 248. Nah, kayaknya sudah sekitar 20 menitan ya. Untuk itu kita cukupkan dulu pengajian kita, semoga bermanfaat, dan ayo kita ngaji terus untuk mendapatkan tambahan ilmu tiap harinya, dan semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.